nggih. Alhamdulillah. Kupingnya pada digawa, bukan ketinggalan. Dan biasanya konon ngaji, kudung digawa, bros digawa, kuping mah di toko di dapur. Maka ngaji lah digawa kupingnya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Limpahan karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada saya dan saudaraku malam hari ini. Nikmat sehat panjang umur, amin. Nikmat iman Islam, nikmat kita bisa lunga, mata bisa ngedeleng, tangan bisa bergerak, termasuk malam hari ini satu anugerah kenikmatan dari Allah. Dalam kerepotan kita, kepuyengan kita ngadepi masalah urip, Allah masih memberikan kekuatan datang ke tempat pengajian. Ini pun adalah semata kenikmatan saking Gusti. Semoga wahai jamaah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Kenapa? Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku akan tambah. Ternyata nikmat pengen ditambah kudu kenang sholat. Halo? Nikmat pengen ditambah kudu kenang baca Quran. Nikmat pengen ditambah kudu kenang jarah. Nikmat pengen ditambah kudu kenang wiridan. Nikmat pengen ditambah mah kenang syukuran. Alhamdulillah. Bagaimana bersyukurnya kita? Lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang kedua ibadah, ngikuti perintah orang yang memberikan itu nikmat. Syukur yang ketiga secara hakikat, dalam hidup ini tidak ada protes. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana orang akan bersyukur kepada Allah lamun ing dalam rasane orang ngerasa, beli ngerasa bahwa semua kenikmatan yang dia rasakan urip ning dunia itu adalah pemberian saking Gusti. Balik maning. Halo? Kenapa? Sebab lamun awale beli ngarti, engkone maranane petang. Nah, balik maning. Bagaimana uang akan bersyukur kepada Allah lamun ing dalam jero atine beli ngerasa, tidak merasa bahwa semua kenikmatan yang dirasakan urip ning bongas iki adalah pemberian saking Gusti. Kenapa saya ungkap? Karena kadang uang iku mikire sing dihitung-hitung nikmat iku nyawa biasa na 5 ton sing mau 8 ton. Alhamdulillah. Biasane madagang oliya 300.000 sekime 800.000. Alhamdulillah. Iya kan? Biasanya ketika berbicara masalah syukur nikmati kuning duit baik ana sing mengkono. Alhamdulillah. Maka saya ungkap malam hari ini, Kiai, dimanapun pengajian kan nih, orang ngaji mengajak uang sholat, uang tobat, uang ibadah, kon pada sadar, wahai saudaraku, yang kumpul malam hari ini adalah sama-sama saudara saya, seakidah, kula yakin, sebodoh-bodohnya uang, sholat maweru, kewajiban. Sebodoh-bodohnya manusia, seruksak-ruksaknya uang. Kalau kita berbicara masalah kewajiban, maafal sholat itu kewajiban. Lalu kenapa mereka tidak melaksanakan? Halo? Lalu kenapa mereka tidak melaksanakan? Kenapa kadang? Sebab kadang karena faktor masalah keuripan. Uripe dipikiri urip, ya Allah, kiye priben, ya Allah. Mikiri ben, kowe suka kian utang. Halo, kowe suk mangane apa? Ana sing mengkono. Akhirnya uripe ning kampung seberang wetan dodo. Salat beli bareng. Ya Allah, sing ngegoongi omongan kula balik ngaji pada akeh duite.
Oh, pelaba duit mah. Akhirnya karena pikiran ngiri-kiri keuripan ya Allah kiku esuk mangan apa? Mengkaning duwe janji bayar utang, usaha lagi mengkenen, melonjor, wae sholat beli, ngaji beli, adus, ya Allah beli adus-adus. Kadang mikiri sing wis keliwat ya Allah, dulu bengen ku dulu ya, pada baik. Ya Allah, pengen mah kita ku sawah elok. Duitnya ak. Pengen. Woi. Pengen. Ngelamun sekian ya Allah sawah elok. Duitnya melonjak. Sholat beli. Ngaji beli. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kenapa saya ungkap dulu wahai jamaah. Tadi awalan ini niatnya syukur. Makanya saya pertama, bagaimana mereka akan bersyukur kepada Allah. Karena syukur yang kedua adalah ini anggota, ini badan, ngikuti dengan perintah yang memberikan itu nikmat. Bagaimana mereka akan menjalankan ibadah kepada Allah kalau di dalam hatinya tidak merasa bahwa semua adalah ini kenikmatan dari Allah. Pengkeranane kadang ngomongkan nikmatin duit. Baik. Padahal kita bisa nafas. Iki nikmat saking Allah. Duit. Duit dewa. Wah, sawah elok. Wah, nafas ada cocokin sujan ya. Betul apa betul? Lah senajan kita beli duit apa-apa bebas nafas. Rokok ke gudang remabang. Padahal itu adalah kenikmatan dari Gusti. Ku coba untuk tidak putus asa, membuka mata hatimu. Lanjut. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam masalah utang. Pampedas di Arab. Betul apa betul? Hingga tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Sound system langsung baik. Thank you, I love you sound system. Alhamdulillah. Lanjut tembangnya. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan getarannya jiwa. Betul. Ya Allah, semoga penghalang yang di dalam hati ini bisa merasakan rahman rahimnya Allah, bisa merasakan kenikmatan lezat iman maring Allah, takwa maring Allah. Wonganan kadang kita mah iman ku ngomongin dua. Woi. Betul apa betul? Betul apa betul? Kiai para ulama, guru-guru kita mengatakan daunnya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan, mereka kekasih-kekasih Allah, hidupnya tidak ada gundah gulana, yang ada enjoy. Kenapa? Karena alladzina amanu, mereka memegang keimanan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ulama, para pendakwah, guru kita sering mengajak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Janji Allah, siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika manusia itu diberikan kegelapan dalam hidup. Iki kelemen kita mengkenen baik. Nah, aja nyalahaken sapa-sapa. Kita gimana wis beres turun, takwane wis beres turun. Gimana boy?
shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kembali dengan pokok permasalahan awal yang tadi, bagaimana mereka akan bersyukur? Apa syukur? Syukur yang kedua, pertama adalah lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang ketiga adalah iki badan ngikuti perintah yang memberikan itu nikmat. Contoh, pernah nyemah, menek nyemah apa namu? Namu, pernah namu bertamu? Pernah bertamu? Ketika namu kan kita kondodok ning bangku. Wis dodok ning bangku digaeni banyu. Digaeni kopi. Lah kopi. Ya wis ki contoh. Digaeni kue, digaeni macem-macem ning kono. Ke iki sing disuguhi ndek sampah. Balik maning. Pernah bertamu? Jawab. Pernah bertamu? Ketika tekaning kono kita disuguhi banyu, anak kopi, anak kue, anak bolu, anak kacang, anak teh botol, kue kami kundek sampah. Endek tuan rumah, endek sing punya rumah. Nah, ketika disuguhi kenang uang sing duwe rumah, kon diapakan? Kon dipangan, kon dinikmati, ya kan? Iya kan? Sama wahai jamaah, ketika kita disuguhi kemukonan, hayo kon dinikmati, nikmati kenang kita. Dibuka botol, ya kan dicontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seger nikmat bagi uang sing duwe rasa lan rumasa. Nurani ngomong, ya Allah, yes sing duwe ubah nyokuhi kula Gusti. Kalamun menganing kula, namun kula kena kula ke bakal disuguhi maning. Berterima kasih karena sudah memberikan. Betul apa betul? Nikmati, mumpung kacangnya masih anak, nikmati. Kue masih anak, nikmati. Suatu saat nanti kau ke bakal dimen. Diresak dia apa dimen? Engkau ke bakal dimen. Mumpung durung dimen, nikmati. Mumpung masih anak, engkau gak bakal dimen. Lah, kamu yang minum, ngerasa ngemiliki beli. Beli karena itu yang punya rumah. Maka selagi dikasih nikmati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kabeh milik Allah. Suami, istri, anak, harta, ilmu, jabatan, rumah, motor, mobil. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Yakinlah itu semua lagi disuguhi kenang Allah. Nikmat. Woi, betul apa betul? Allah memberikan kita nikmat istri. Itu adalah hakikat pemberian dari Allah. Nikmati oleh kita, rawat oleh kita, hargai oleh kita. Hakikat ini adalah mumpung durung dimen. Mau siapa lagi yang menghargai istri kita kalau kita bukan suaminya? Mau siapa lagi yang menikmati istri kita kalau kita bukan suaminya? Yo, mumpung masih anak nyawane, hajar terus. Mumpung durung dimen. Rasul mengatakan, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Cintai apa yang kamu ingin cintai, betul? Mumpung masih anak, rawat istrimu, suatu saat nanti bakal dimen. Kromo? Betul apa betul? Allah memberikan suami, inilah milik Allah, disaudarakan kon dinikmati. Lah dia ireng laki negeda itu Arjuna ireng. Betul apa betul? Betul apa betul? Hargai suami kita. Mau siapa lagi yang hargai suami kita kalau kita bukan istrinya? Iman mengatakan inilah pemberian dari Allah. Nikmati, cintai, hargai karena ini adalah pemberian dari Allah. Suatu saat nanti, yo bakal dimen. Halo? Halo? Ketika kamu bertamu, dikasih teh botol, dikasih bolu, dikasih kacang, diambil sama yang punya rumah, kamu sakit hati apa tidak? Lah, sakit hati. Kan dek wong duwe omah. Balik maning. Ketika kamu diberikan disodori oleh yang punya rumah, kamu merasa memiliki apa tidak? Tidak, karena itu yang punya rumah. Saya bilang, mumpung durung dinikmati, nikmati. Kalau sudah dinikmati karena yang punya rumah.
Hei, paham? 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kembali dengan pokok permasalahan wahai jamaah. Malam ini tasyakur. Apa hakikat syukur? Syukur Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku akan tambah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka akan bersyukur? Apa syukur adalah? Nikmat yang Allah berikan. Bukti kita syukur adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Alhamdulillah. 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 Ini semua anak ibu yang baik. Mikiri urip. Urip dipikiri. Lah kita urip bisa berang wetan dia beli weruh. Langsung merojol anak baik. Ya. Kunci emak jere sapa lah jere tetangga masira. Kunci bapak bapak sapa. Bapak sila jere sapa jere tetangga. Kalau tidak ada yang mengenalkan kita tidak tahu mana mama bapak. Makanya wis saja mikir sing beli weruh. Maka kenapa orang banyak yang punyang yang galau? Karena mikirin yang tidak tahu. Besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Rumah tanggamu besok hancur, apalagi kan kita tidak tahu. Usahaku dan usahamu besok hancur, apalagi kan kita tidak tahu. Hutangku dan hutangmu besok nambah, apa impas kita akan beritahu. Makanya wis urip gua aja mikiri gua esok kayak beli mikiri kita. Halo? Halo? Kadang mikir lagi pengen mo. Duitnya aku, sawah helok gua. Itu tidak akan kembali. Yang lalu tidak akan kembali. Besok kita tidak tahu bagaimana cara menyikapi hidup. Ayo, jamaah, kamu datang ke tempat ini pengen ketemu pengajian silaturahmi karaoke, kan pengen tenang. Robbana atina wa bil akhirati wa qina. Ning dunyane pengen hasanah, ning akhirate pengen hasanah, ning bungase pengen bagja, ning akhirate pengen bagja. Yang jadi pertanyaan premen ning akhirate bagja, ning bungase puyeng bae. Puyeng bae, boro-boro mikiri salat, puyeng bae, boro-boro mikiri ngaji sing anak puyeng. Betul apa betul? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril dari Allah bahwa ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah uripku bakal tenang. Jadi pengen tenang urip mesti akeh zikir. Makanya kenapa banyak zikir lisan? Apa zikir lisan yang terucap? Sebab ayat zikir lisan ada zikir sir, zikir hati. Hakikat zikirku eling. Makanya kenapa ada zikir lisan wiridan? Yasinan, Torekohan, Kodiriyah, Naksabaniyah, Sadiliyah, Satariyah, Samaniyah, Rifaiyah, Solawatan, Hijiban, Riyatuhan, Manakiban, Dikir Manakib, Tawasulan. Itu adalah alat supaya tembus hatiku eling, dikir maring Allah. Makanya dulu ada yang namanya Rasul. Apa Rasul? Rasul itu adalah bahasa Arab. Bahasa bunga sema utusan. Utusan sing siapa? Utusan sing Allah. Untuk siapa? Untuk ciptaannya yaitu manusia supaya kenal kepada sang pencipta dan premen ke kon urip ning alam dunia. Makanya klemen akeh wong sing planga, plongo, bar. Munana perawan jomblo meneng bae Jawa sih. Maka klemen akeh wong sing planga, luman, lamun, luman, jental, kerasa, kresek mah plastik, no. Ya Allah, balik. Bagaimana orang banyak yang pelanga, luman, jental, ular, goler. Kenapa? Sebab atine kosong.
kosong dari keimanan. Ma huwal iman bilang menek kabeh. Terus sing liwat mah. Betul apa betul? Ya kan premen lihat teh, tenang sih lihat ngaji mah dodok menang. Cemburu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ini lagi ketauhidan, keimanan. Ma huwal iman. Apa iman? Iman itu adalah bahasa Arab. Bahasa bonga sema percaya. Percaya ning siapa? Percaya ning Allah. Siapa Allah? Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan manusia dan kita adalah ciptanya Allah. Siapa Allah? Allah mengadakan manusia. Allah pun tanggung jawab sekabeh kebutuh manusia dianakaken buka hatena. Yuk. Makanya Rasul utusan dari Allah di jazirah Arab mengenalkan umat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masih kini keterangan awal wajibin alal insan ma'rifatun ilah istiqon. Pertama kewajiban mari manusia teh kudu ma'rifat. Apa definisi ma'rifat? Idrakun jazimun bihai sulayaqau ma'ahu tarodudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalili embok-embok melongo bae. Ya wis dah lempeng ebe. Apa makrifat? Makrifat itu adalah bahasa Arab. Bahasa kita kan kenal ning pangeran. Kelengan wong ane sing planga pulo sebab orang ngerasa dia pangeran. Maka malam hari ini siapa Allah? Bismillahirrahmanirrahim. So, KBG bisa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Buka hatinya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Kasih Allah. Sayangnya Allah. Allah mengadakan manusia. Allah pun tanggung jawab. Sebuah kebutuh manusia dianakakan. Ngan kadang kita nasi beli ngerasa. Sing anak buyang. Padahal kenikmatan saking Allah dodok ning bangku. Kopine kapal api ireng. Banyune ngebolak panas. Dikudep pitulas balen nganan. Lamun leuwih marada pahit. Pitulas balen. Rokone jurum super. Hari ngomong puyeng bae. Ayo buka hati deh. Betul apa betul? Kayane kibring sangkini sabrang wetan adus manjing ning kamar mandi ning kono wis ana Pepsodent. Ning kono wis ana sikat gigi. Kita mah tinggal ngemet ikat. Apakah bukan kenikmatan dari Allah? Ning kono wis ana banyu. Hakikat yang menciptakan banyu iku Gusti Allah. Sifat kasih sayangnya Allah karena Allah ngadakakan manusia. Allah pun tanggung jawab. Sing ibadah ya diadusi, sing beli ibadah ya diadusi, sing tukang sholat ya aduh, sing maghrib doang ya aduh, sing beli maghrib acan bal adus bae. Betul apa betul? Diangkat iku banyu nempel ning badan. Ya Allah seger Gusti, seger sote lamun ngenikmati. Ya bagaimana akan seger adus nempel banyu rasanya ning utang. Nempel banyu rasanya ning puyeng. Coba ge anak ibu mah sok ambil karena atine tenang pengen kuota tinggal ngomong ning emak. Iya kan? Pengen jajan tinggal ngomong nih emak. Ngerasa gue sing tanggung jawab enak nikmat diangkat banyu. Sampai nyanyi aduh saja. Betul apa betul? Wis beres garing mancing ning kamar dibuka lemari kaos tinggal milih. Ya Allah, anak 48. Apa beli sugi kaos sing ngayah lah partai anak kabeh. Gua PKB duwe. Pane duwe PKSD ke penerimaan bae sih penting kaos. Apa beli sugih tinggal milih. Ya Allah ya Rabbana digena dodok maning Gusti kaya niki pengen dahar manji ning dapur. Ya Allah rong piring. Tekan eretan mah atobe. Apakah itu bukan kenikmatan dari Allah? Buka hatine. Buka hatine.
Woi, woi, si mana buyang, woi. Betul apa betul? Allah mengadakan manusia, Allah pun tanggung jawab sekabe kebutuhan manusia dianakakan. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang ada di muka bumi rizki mesti tanggung kenang pangeran. Mana buktinya? Sing sholat dahar, yang belang betong dahar, maghrib doang rong piring, sing maghrib bacan nambah. Betul apa betul? Rahman Allah, kasih sayang Allah. Semua diberikan istri, yang sholat dikasih istri, si belang betong dikasih istri, si maghrib doang dikasih, si beli maghrib acan lenge yakian dewek. Betul apa betul? Hayo buka. Begitu rahman Allah, begitu kasih sayang Allah. Hayo. Ala bidzikrillah. Ketenangan hidup adalah dengan keimanan ngerasa duwe Allah. Dan Allah menyampaikan kepada Rasulnya baginda Nabi Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah. Ma huwal ibadah. Apa ibadah? Ibadah adalah bahasa Arab, bahasa bangsa emang ngebakti. Siap urip menerima ngebakti apapun pemberian saking Allah. Makanya hidup ini bukan pilihan, hidup ini adalah ketentuan yang harus kita jalani. Lamun hidup ini pilihan tinggal nge-WA ning malaikat. Malaikat suan kulit kita si rada putih ya. Aja irang temen. Kalau hidup ini adalah pilihan, hidup ini bukan pilihan. Hidup ini adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita siap manusia untuk menjalani, untuk siap menerima apapun pemberian dari Gusti Allah. Makanya kula kakon kabeh. Munana pemuda menang bae jomblo awas ye. Kalau Allah kasih kaya semua, siap. Catat malaikat. Malaikat baru ketambing dik ya. Sekal pupeneka sing menang bae berarti beli pengen sugih. Kalau Allah semua kasih kaya siap. Kalau Allah kasih melarat siap. Oh, balik maning. Kalau Allah kasih kaya siap. Kalau Allah kasih melarat siap. Oh. Dengar wahai saudaraku, ya Allah, kula urip di sabrang wetan siap ya Allah didadikakan wong sugih. Catat, belum tentu dari wong sugih. Keder. Makanya sampai beres gajinya ya, supaya jangan keder gitu. Alhamdulillah. Ya Allah, kula siap jadi wong melarat ya Allah. Andaikan panjenengan memberikan kemelaratan, namun saya yakin Engkau Maha Rahman. Allah mengadakan manusia, Allah pun tanggung jawab kebutuhan manusia dianakakan. Tetap semelarat yang uang Allah kasih rezeki semua kami kepada dahar. Cuman kadang kita masih beli ngerasa. Jam 3 hektar sepiring, sepatang 2 hektar sepiring, begade rong kotak sepiring, beli gablek sekotak-kotak kaca telung piring. Ayo, woi, betul apa betul? Betul apa betul? Cuman kadang kita yang tidak merasa, lah kita kan pengen senang. Kalau berbicara masalah senang hidup, hidup itu bagaimana kita yang menyikapi. Urip mah jadi enak-enak jadi enak, dikuyang-kuyang ya jadi. Betul? Emang yang di depan saya ini orang senang semua bukan? Tapi kenapa bisa duduk, bisa tenang, merokok? Padahal utangnya gede. Kenapa dia bisa tertawa? Karena hatinya qanaah, ngalah cukup sing anak, mensyukuri sing anak. Allah tak kira kedodok di pengajian. Sing duwe umah ngegayani banyu kenyot. Sing duwe umah ngegayani rokok kenyot. Beli ngegayani apa-apa monyong bewis. Allah menakdirkan tinggal mendengar pikirannya, beli mikiri wingi, beli mikiri kuesuk. Yang ada menikmati sekarang, itulah hidup. Makanya pulang dari pengajian wis aja mikiri kuesuk. Kuesuk aja durung muka mengiga pada mati. Bener apa bener? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Kita kan pengen senang. Lalu di mana kesenangan hidup ini? Kesenangan hidup ini adanya di diri kita, wahai jamaah. Mau siapa yang menghibur diri kita kalau bukan kita yang punya badan? Arep sapa maning sing menghibur keluarga kita kalau kita bukan keluarganya? Makanya
urip aja ngadeleng kauripan wong. Tetangga kegawe umah meriang. Tetangga ketuku motor puyeng. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, bang kita dalam hidup wahai jamaah, kita punya Allah. Iman, percaya anak Allah. Bagian hidup, inilah hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah, ngebakti, siap menerima apapun pemberian dari Gusti. Kenapa? Sebab ibadah bukan hanya sholat. Sholat mah kewajiban. Aqimis sholat. Ibadah bukan hanya ngaji. Ngaji mah kewajiban. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibadah bukan hanya sodako. Sodako mah perintah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ibadah bukan hanya haji. Haji mah kewajiban. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah bukan hanya zakat. Zakat mah kewajiban bagi yang mampu. Wa atuz zakat. Betul? Hakikat hidup yang sebenarnya Allah menciptakan manusia adalah siap ibadah, siap menerima, siap berbakti apapun pemberian dari Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita berbicara masalah keinginan wahai jamaah, semua masalah keinginan pasti pada baik. Pengen dadi wong sugih, sawahe pengen lega, duitnya pengen wakeh. Betul? Semua ketika berbicara masalah keinginan pasti sama. Namun inilah ketentuan takdir dari Allah. Inilah hebatnya Allah. Inilah kuasanya Allah. Supaya roda dunia berputar. Diciptakan ada orang yang mampu dan ada orang yang tidak mampu. Lamun sugih kabeh sawah 500 hektaran kabeh sampai si nyeprot. Lamun sugih kabeh sampai si macul. Inilah manusia ternyata saling membutuhkan. Betul? Betul? Betul apa betul? Kenapa saya ungkap seperti ini? Sebab kadang tidak sedikit. Sekarang saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah ibadah, tapi melarat buai. Anak sih mengkonon. Wah, manin buai. Ya Allah, padahal sekarang saya sudah tobat, sudah ngaji, sudah ibadah, sudah dua kelemen, usaha nel macet buai. Anak sih mengkonon. Oke, sekarang jawab. Ya Allah, padahal saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah ibadah, tapi gering bahaya waktu. Anak sih mengkono. Jawab. Yang tukang sholat ada yang sakit? Jawab. Yang tukang sholat ada yang sakit? Yang kagak sholat ada yang sakit? Yang tukang sholat ada yang kaya? Yang kagak sholat ada yang kaya? Yang tukang sholat ada yang melarat? Yang kagak sholat ada yang remek? Yang tukang ngaji ada yang kaya? Yang tukang ngaji ada yang melarat? Yang kagak ngaji ada yang kaya? Yang kagak ngaji ada yang melarat? Sing tukang sholat ana sing tiba sing motor? Suara sholat ana sing tiba sing motor? Bukan ke kumaha jadi wong sabrang wetan sholat bae jadi bang motor ge tiba-tiba. Manjingan sebab tukang sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ayo biar paham wahai jamaah. Ternyata antara ibadah dan kehidupan dunia itu tidak ada sangkut dan pautnya. Biar sholatnya getol, ngajine getol, nguwide getol, sampai ngebul tasbih. Ari beli kuli makang beli ngudut-ngudut. Tepuk tangan bareng atau ribet-ribet. Betul apa betul? Makanya dalam aturan Islam ada hakullah, ada hak adami. Hakullah urusan beberes karo Allah, hak adami urusan beberes karo sesama manusia. Iki kami kudu seimbang. Hakullah beres, sholatnya getol, ngajine getol, wiridane getol, tapi tetangga hajatan beli kondangan. Suatu saat nanti dheweke hajatan harus sampai si teka. Halo? Paham? Ilmune gede, jabatannya gede, uangnya pinter, sugih, tapi hidup tidak mau menghargai orang. Mau siapa lagi yang menghargain? Betul apa betul? Tapi biar tidak sholat, tidak ngaji, tidak ibadah, orang bodoh, kondangannya getol. Suatu saat nanti dia hajatan pasti pada kasih teka. Kenapa ngerasa keutangan? Paham? Paham? Tapi buat apa dia senang di dunia sementara kita akan kembali ke Allah?
Halo. Oke, Bapak, Ibu, saya bicara seperti ini saya tidak merasa paling benar, tidak. Karena Haji Aang Umar Hasan tahu ke surga, tahu ke neraka, aku pun tidak tahu. Makanya aku bicara seperti tidak merasa paling benar, tapi inilah keyakinan yang aku yakini. Ikut guru, ikut guru, ikut guru, ikut Syabdul Qadir, ikut baginda Nabi Muhammad. Bahwa satu dalam hidup tancapkan satu keimanan, percaya disertai keyakinan bahwa hidup ini adalah Allah. Allah menciptakan manusia. Kita siki anak dikunaning bongas. Suatu saat nanti kita bakal balik maring Allah. Nih kita ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami bakal mati. Dicabut ruh. Ruh kula ya seperti kula. Ruh jamaah ya seperti jamaah. Jasad mancingan yang lemah. Hancur kena lemah karo cacing. Ruh mancingan yang alam kubur. Percaya syukur beli sebodoh. Sekenapa kula ke jere. Jere siapa? Jere Kanjeng Nabi. Lalu kenapa saya percaya? Sidik amanah tabligh fatona. Rasulullah sifatnya benar. Benar apa? Ucapan yang sudah bukti dan yang belum bukti Rasul benar, dan kita wajib mempercayai bahwa menurut keterangan kita akan dicabut ruh. Sebab ning diri kita ana jasad, ana ruh, ana jiwa. Di jasad dia jasad. Kenapa bisa bergerak? Karena Allah memberikan ruh. Kenapa dijilid bisa lara? Karena Allah memberikan jiwa. Kullu nafsin dha'iqah. Sekabeh awak-awakan bakal ngicipi ning mati. Ngicipi dulu mati, ngicipi dari ngicipi doang. Ada ngicipi orang mati kabeh. Dicabut ruh, set ruh kula ya seperti kula, ruh ibu-ibu, bapak-bapak seperti bapak-bapak. Ndika jasad mancing ego ning kuburan, ning apa, ning lemah, hancur kena lemah karo cacing. Ruh masuknya ke alam kubur. Di mana alam kubur? Embuh kula ruh. Bukan beli percaya dikit ya. Emong wis percaya dia. Ya, ruh jasad masuknya ke tanah. Menurut keterangan setelah ditalkini kabeh beres, kabeh pada balik siji, loro, telu, ana sing telung langkah, ana sing pitung langkah, pada ditanyakan ning alam kubur. Bukan di kuburan, Bu, ning alam kubur. Ayo kuburan mau beli tangi lah, premen tangi pan ditaleni. Kenang lawan putih, premen tangi ini ngejeduk Bu kayaknya. Itu mah hancur. Yang tangi adalah di alam ruh, di alam barzah. Ya Allah, ya Rabbana, ning kono kepala menulis pada tangit langa, longo, peteng, lah ning kono ning alam kubur dewekan. Dewekan Ibu. Wong anakku ini, engkau nembok wasiat tuh kuburnya pinggir Bapak Siraya. Senajan rendengan di kuburannya beli bareng. Masing-masing. Pelanga, longo, menjerit ya Allah. Benar. Dulu di Sabang Wetan, para ustadz, para ulama, para kedai ngajak tobat, ngajak ibadah. Benar ya Allah. Nyesel kula ya Allah. Kula ku pengen balik maning ya Allah. Pengen balik maning. Jare malaikat sing cabutnya lah sirah memegelakan kita. Aduh si Sabang Wetan pengen balik maning saja jauh kono. Benar ya Allah. Kula pengen balik maning tobat ya Allah, tobat. Datang jin malaikat mungkar korowan akhir menurut keterangan. Ning kono takon, man robuka, siapa pangerane sirah? Karena ning sabrang wetane beli kenal. Wong ada ilaha illallah. Lah dheweke mah melonjor bae. Jadi beli kenal pelanga. Pelongo. Lah malaikat gregetan. Ya siapa pelanga pelongo bae ditakoni. Mendem urip maning tulungan ning alam kubur wa beli kerungu Bu. Jere malaikat teh arep jaluk tulunge ning sapa. Iki jere malaikat. Cuma nangis udan banyu mata. Jere malaikat. Lanjut. Arep jaluk tulunge ning sapa, cuma nangis udan banyu mata.
akhir zaman sun wong roro tepung bebarengan. Sing penting aja bubar. Alhamdulillah. Mau minta tolong kepada siapa? Jabaki mumpung urip. Sebab nanti kalau sudah nyawa dicabut, jasadnya hancur kenang lemah, ruh kita mempertanggungjawabkan kita urip ning alam dunia. Coba rahmat Allah, kasih sayang Allah, manusia diciptakan bebas beda karo malaikat. Malaikat diciptakan ketat malaikat mah. Malaikat sujud malaikat mah. Beli wani ngangkat acan sujud tenang sekekor sujud ketat malaikat mah. Orang bebas. Wong bebas. Wong salat yang kong be. Beli digetok nang malaikat beli. Los deh malaikat bebas. Betul apa betul? Betul apa betul? Weh, ngomongin pada ngaji, ini kewajiban. Malah nyekel gitar di pinggir jalan. Wih, dia. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Lanjut. Lewati rintang untuk aku anakmu. Lanjut. Yang penting masih aja bubar. Ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu wong lagi ngaji sholat isya ibu malaikat beli nyeker beli bebas. Betul apa betul? Betul apa betul? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah wahai manusia wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam pada tangi kafe ngoyo turu maning beli tenang malaikat beli aman bebas. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Allahumma salli ala Muhammad. Sebodoh-bodohnya manusia, segoblok-gobloknya uang, Allah memberikan nurani. Saya yakin ing jero atine marumasa bahwa hidup ini adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan ini adalah kewajiban. Lalu kenapa kadang mereka tidak melaksanakan? Karena ego, kesombongan diri. Alhamdulillah. Maka aku datang ke tempat ini wahai jamaah. Ayo, mumpung masih urip. Mumpung masih urip, cintai apa yang kamu ingin cintai. Maaf, gojek gekon aja kegelat hidupnya ceres apa? Kita hidupnya mah perlu sokoleti. Solatnya uang duit kalau sembeli duit beda. Beda jelas beda. Bahkan masjid uang sing suki beda. Oh, ATM penuh. Rumah gedung. AC anak. Iya kan? Betul. Harap mikir apa tinggal ibadah nih Allah. Allah. Kalau melar. Gua melar. Melar. Ada di pojok pinggir beduk. Aduh. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan hubu dunia katanya betul. Apa hubu ikut dengan dunia kuning dunia? Sing aran hubu dunia ku mengkenen senajan duwe dunia ayam pitik telu bangkok saking demana dilus maghrib beli isya beli subuh beli ngaji beli ayam bangkok padahal melarat hubu dunia. Betul. Kamu yang tani, kamu yang kuli, kamu yang ojek, kamu yang daging dagang, bangkit jamaah ya Rob. Kena sapa, kena pakai anak lan rabi, kena sapa, bela maning anak pembangunan supaya gampang sodakoe, kena sapa, kena ibadah, kena apa berarti cakep, dunia nek kegawa, akhirat nek kegawa kon.
Allah, hidup ini adalah ketentuan. Allah memberikan jadi tukang tani. Iman ngomong, ya Rabb, ikilah ketentuan pula jadi tukang tani. Jalani tanimu. Innamal a'malu binniyat. Daya lintang sahna amal ku aina niat, maka kamin amalin yatasawwar bi amalin dunia soro amal akhirah. Tani kamu bisa jadi pengabdian ibadah kepada Allah. Kamu yang dagang, ini ketentuan dari Allah. Allah memberikan akal, renet caranya dagang kita supaya laku. Jalani urusan rugi lan lancar, itu anak ketentuan takdir saking Allah. Yang penting dilaksanakan. Kenapa? Sebab dahar duduk kenang usaha, dahar maka ketentuan saking Allah. Bu, Ibu, pernah jadi bebayi? Wis tandur beli, wis kerja beli, dahar beli, dahar. Kamu sekolah SD, udah punya usaha belum? Udah punya sawah belum? Tapi kan masih dah. Inilah Kul a'udzu bi rabbin nas. Allah rabbin nas. Allah sing ngurus manusia. Maka klemen akeh wong puyeng sebab ngerasa orang duwe sing ngurus. Padahal mus kerasa kenang rek cuma rasanya orang nyambung yang pangeran. Masih pada meloki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jeremau mungkung dan madurung mancing ning alam ditakoni maning waman nabiyuka sapa nabi nesira pelangan ya wong beli kenal batur maning bongas ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam sholawatullah karena deweknya mah batur selawat beli selawatan jadi beli kenal sing ana ngeringkuk bae pasti takoni malaikat sapa nabi nesira pelanga pelongo lah malaikat gregetan maning tulung-tulungan maning jere malaikat percuma lanjut manis omonge percuma langka artine ngomong nangis banyu mata tapi akhirnya si dusta disayang dimelasi diemani lara ezzah alhamdulillah jere malaikat kudu wong bongas percuma manis omong pengen jaluk tulung pengen tobat pengen ibadah mati mangan sebalen beli bisa urip maneh disayang kenang pangeran rahmat Allah kasih sayang Allah beli sholat dikeni mangan ya Allah ngejaluk ning pangeran Gusti pengen kebayar utang digawe ini kenang pangeran tobat bengit kami digawe ni kesugihan digawe ni anak maning wong sirama arane uang kelalen maning mabok maning judi maning wadon maning karena mesti wadon entok mah nangis ya betul apa betul diberikan kesempatan oleh Allah kasih sayang Allah rahmat Allah dibebasakan tapi awas kamu akan kembali kepada Allah silakan akhirnya Allah dibebasakan silakan tapi tunggu Allah jadi yang akan umah iki surga iki neraka terserah sila mancing lawangan betul apa betul makanya umpama yang hadir lah preman reyang silahkan karena pengajian tidak ada istilah singgung menyinggung sing ana ngajak
melu ya syukur, beli melu ya silakan, pulang wis kewajiban wis beres. Betul apa betul? Kenapa saya ungkap sepertinya begitulah wahai jamaah? Karena kadang ketika masalah wis ibadah disambut pautakan karo masalah keuripan, padahal justru bagi orang-orang yang beriman wahai jamaah, apapun yang terjadi ketidakenakan dalam hidup ini adalah ujian. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah wong sing ora duwe apa-apa menjalani penderitaan? Derita apa? Bukan derita orang mangan, duduk kabeh pada mangan. Sing sugih mangan, sing lare mangan, sing duwe sawah mangan, sing beli gablek sekotak-kotak macan ya telung piring. Betul apa betul? Derita apa? Derita duwe kepengen beli kecumponan. Semono doang. Derita apa? Duwe kepengen beli kecumponan. Kalau mau beli. Derita duwe kepengen beli kecumponan. Sok ngomong. Derita duwe kepengen beli kecumponan. Jujur jawab. Pengen mobil Pajero? Kecumponan beli? Sakit ya. Tapi kan masih mangan. Tapi kan masih nafas. Itu derita punya keinginan tidak kesampaian. Namun inilah adilnya Allah. Inilah rahmatnya Allah. Allah itu maha baik. Takdirnya tak pernah salah. Kenapa kita orang mobil Pajero? Sebab DP-nya 150 juta. Jadi kontraknya 5 tahun, per bulannya 8 juta 400. Lah sira duwe beli. Lah ikilah. Allah itu maha sayang. Wes kita ada pengen Pajero bae didol rumahe, didol sawahe. 3 bulan kebayar kok mana turun di ngendi. Betul apa betul? Apapun yang terjadi Allah itu maha baik. Takdirnya tak pernah salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana cara bentengi kehidupan ini? Bentengi kehidupan ini dengan keimanan. Percaya penuh hidup ini adalah ketentuan yang harus kita jalani. Lah, mongkonon ke kiai, ibu, mula ke uang, kesinya kaleme ke uang. Bukan jin, bukan malaikat. Berbicara masalah riweuh, aku pun sama repot pada baik. Mula bukan curhat, cerita. Lamun curhat apa pengen dibayari, cuma cerita. Haji Aang duwe rabi, bulu rabi. Mungkin apa rabi? Pada baik. Haji Aang duwe rabi, Haji Aang duwe ibu sing ngelahirakeun Haji Aang. Bayangaken. Rabine Haji Aang diimpus ning klinik, ibune Haji Aang di rumah sakit Wirak Rawang diimpus ning HIISU per hari 15 juta. Kiraku ya rabine kiai gering lah iya. Supaya kamu mengatakan bahwa ternyata geringol kehalangan kenang rabine kiai. Paham? Paham? Lah kali gua kedua kenapa ibu kiai kuning gering lah ikilah aja merasa tukang ibadah ketika diberikan ketentuan inilah ketentuan hidup yang aku jalani. Makanya ibu bapak ketika melihat tetangga awas aja elok jore sangka. Apa jore sangka be? Prasangka jore gitu apa jawabannya? Aja elok prasangka buruk nih tetangga. Ada mau kita mah gue lungannya ge mengkenet. Wong uripnya tukang mengkenet wae jenuh doang. Aja itulah ketentuan hidup yang harus dijalani. Awas. Paham? Yang tukang surat ada yang sakit, yang kagak surat ada yang sakit. Nah inilah ketentuan hidup. Yang tukang surat ada yang tabrakan, yang kagak surat ada yang tabrakan. Nah inilah ketentuan hidup. Masalah ibadah mah ya ibadah, ketentuan hidup yang harus dijalani. Tapi wahai jamaah, aku teringat, ya Allah, esuk ning rabi ngebeneri beres anak santri ngebel sing anak ning Kerawang ibu kula. Umi pengen ketemu, dulu angkat koro mobil baring set, tapi ning atine Haji Ang. Ya Rob, ini bukan musibah, ini bukan musibah lagi, ini bukan ujian lagi. Gerak Haji Ang pengen ujian be ya Allah kapan dulu se. Ini bukan musibah lagi ya Allah. Musibah mah kerasa lara ning ati, tapi inilah ketentuan urip sing kudu dijalani kenang Haji Ang.
Arab sapa maning sing ngebagjakan diriku kalau bukan diriku. Dalam hati engkau mobil dewekan menemui sang ibu. Ya Allah, setel kosidah koplo. Kenyot rokok kelas gitu. Da Arab sapa maning sing ngahibur. Buka jendelane, set saasane kan muni liwat motor NMAX boleh gede kan? Set, itu lang tenang kula. Ternyata si gede itu duduk boleh motor, boleh si tunggang. Kenyot. Iya, mau siapa lagi menghibur diriku kalau bukan diriku? Betul? Betul. Berangkat sampai tekan kana urusi wong tua sampai asar, ternyata santri si 100 ditinggal, balik santri balik maning. Wow, bagaimana capeknya selama 1 minggu. Berang awan bengi tekang santri wayang berjamaah beres ngaji jam asar wayang olahraga santri keluarkan kuda biasa kan biasa olahraga nih kuda muter nih kecamatan set jere wong kampung. Ya Allah iku kiai rapine diimpus imboke diimpus masih kekudaan bae jere wong kampung jere kula sirama beli berupi puyang deh. Jangan mengadu kepada saudara, jangan mengadu kepada tetangga, mengadulah kepada Allah. Dan dalam menghadapi hidup inilah sama manusia hibur kalau bukan diriku. Betul. Ngadu nih tetangga komo sing sengit mah ustaz teka tuh preman maki ya urip mangkene jere jamaah. Lah jere kiai kudu takwa. Woi. Betul apa betul? Jere kiai ku lamun iman mendapat pertolongan dari Allah. Iya barang dibalik akan maisin. Woi, betul apa betul? Imam yang bicara, inilah ketentuan hidup. Waya siapa pada balik kabeh niku. Ketika harta dihitung-hitung 100 lebih ya silakan. Haji ang metu saking rahim ibu beli ngegawa apa-apa. Anak mobil, anak motor, anak harta, anak banda. Wis waya ukur ngebungakan wong tua. Arab sapa maning sing bela dalam menjadi anak. Tunggu suatu saat nanti ketika pengorbanan lillah karena Allah untuk orang tua,